Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my room. Welcome back to my channel Arizanda Spizot. Oke, buat teman-teman semuanya gue ngucapin terlebih dahulu selamat datang, selamat menikmati video ini. Dan jangan lupa alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notification-nya, agar gue semangat dan kalian pun tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Baik, kali ini kita akan menceritakan sebuah berita yang viral. Bahwasanya akhir-akhir ini banyak sekali yang yang viral di sosial media, kalau bahwasanya pusat BMKG telah memberikan sebuah informasi tentang megatrust, gempa bumi megatrust ya. Jadi megatrust itu apa sih gitu, dan pernah terjadi nggak? Pada dasarnya di Indonesia pernah terjadi gitu. Tepatnya di tahun 2004 di Aceh itu adalah gempa bumi megatrust gitu. Nah, gue di sini akan menceritakan sebuah sejarah bagaimana terjadinya megatrust dan di mana saja terjadinya megatrust, letaknya di mana saja. Jadi kita akan menceritakan sebuah sejarah manusia yang bisa tercatat 5 gempa bumi terdahsyat yang bisa membangkitkan tsunami yang paling mematikan. Di sini megatrust ini menjadi istilah paling populer belakangan ini seiring dengan terjadinya rentetan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Karena memang dasarnya Indonesia ini sering banget merasakan gempa bumi gitu. Walaupun kecil-kecilan ya, tapi ya sering gitu loh. Nah, khususnya ini di Pulau Jawa guys. Jadi gempa bumi ini yang paling sering ada di Pulau Jawa. Tepatnya pada tahun kemarin di 2023 tanggal 31 Desember, gempa bumi sudah mengguncang Sumedang, Jawa Barat. Ini pada tahun lalu guys. Nah, megatrust ini dapat diartikan sesuai dengan kata penyusunnya. Trust merujuk pada salah satu mekanisme gerak lempeng yang menimbulkan gempa dan membangkitkan tsunami. Nah, di sini pun mekanisme gempa itu bisa terjadi di pertemuan lempeng benua. Dalam geologi tektonik, wilayah pertemuan dua lempeng ini disebut zona subduksi. Menurut Kepala Bidang Informasi Gempa, Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang bisa disebut kita BMKG saat ini, Bapak Daryono mengatakan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Jadi menurut Bapak Daryono, bahwasannya di sini megatrust ini terbentuk adanya lempeng samudra yang bergerak ke menujam lempeng benua sehingga menimbulkan gempa bumi pernah terjadi. Yani kita akan bahas setelah yang satu ini. Yang pertama yakni gempa Valdiva. Gempa Valdiva itu atau bisa kita sebut gempa Cili besar terjadi pada tanggal 22 Mei 1960. Ini merupakan gempa yang paling kuat yang pernah tercatat. Berbagai penelitian mencatat bahwa kekuatan gempa berkisaran antara 9,4 sampai dengan 9,6 pada skala besaran. Nah, gempa itu terjadi selama 10 menit hingga membangkitkan tsunami yang menghantam Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru bagian timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleutian. Ini banyak banget dampak yang terjadi pada saat gempa tersebut. Bukan hanya satu tempat, melainkan beberapa tempat yang kita sebutkan tadi. Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru bagian timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleutian. Jadi sangat luar biasa, berarti kita bisa bayangkan, kita bisa imajinasikan bahwasannya ini gempa benar-benar sangat kuat. Adapun di wilayah pantai Cili, gelombang mencapai 25 meter atau 82 kaki. Tsunami utama melaju melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kilo yang ada di Hawaii. Yang kedua, yakni gempa Alaska. Gempa Alaska adalah gempa paling kuat yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Ini terjadi pada Jumat 27 Maret 1964. Gempa ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 131 orang. Gempa megatrust Alaska berlangsung selama 4 menit 38 detik dengan kekuatan 9,2 magnitudo. Ini terjadi ketika patahan sepanjang 970 km itu pecah sekaligus kemudian bergerak hingga 60 kaki 18 meter kita bisa sebut ya, melepaskan energi yang tersimpan selama sekitar 500 tahun.
Tak hanya dampak langsung goncangan gempa tersebut, namun ini juga memicu terjadinya likuifaksi tanah longsor serta yang paling mengerikan adalah tsunami. Tsunami setinggi 8, meter ini menghancurkan desa Cinega, menewaskan 23 dari 68 orang yang tinggal di sana. Tsunami juga menyebabkan kerusakan di Hawaii dan Jepang. Bukan saja di Cinega, yakni di Hawaii pun terkena dan Jepang pun terkena dampak. Yang ketiga di sini adalah kita sebut Aceh. Bagaimana tidak, di sini ada sumber yang mengutip bahwasanya Aceh pun termasuk gempa bumi terbesar pada saat itu. Gempa Aceh ini terjadi pada 26 Desember 2004 dan menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Dan ini yang tadi kita sebutkan 1 sampai 2 itu tidak ada kata-kata yang paling mematikan. Tetapi Aceh disebut di sini yang paling mematikan sepanjang sejarah. Gempa ini berpusat di lepas pantai barat di utara Sumatera, daerah tertentu. Gempa bumi disebabkan oleh pecahan patahan antara lempeng Burma dan lempeng India. Serangkaian gelombang tsunami besar setinggi 30 meter bangkit setelah gempa itu terjadi. Masyarakat di sepanjang pesisir sekitar Samudra Hindia terkena dampak serius juga. Dan tsunami juga menewaskan sekitar 227.898 orang di 14 negara. Makanya disebut gempa ini adalah gempa atau tsunami ini bisa bencana inilah intinya ya. Bencana ini paling mematikan dalam sejarah. Makanya disebut itu karena memakan korban yang paling banyak dan dampak terjadinya itu sekitaran negara itu 14 negara itu merasakan dampaknya. Berarti luar biasa dong guys ya. Pada saat itu. Yang keempat, gempa Megatrust Tohoku. Gempa Tohoku tercatat sebagai gempa terkuat dalam sejarah Jepang. Gempa ini terjadi pada Jumat 11 Maret 2011 dengan pusat gempa sekitar 70 km 43 mil dari semenanjung Osaka Tohoku dengan pusat gempa kedalaman bawah laut sekitar 29 atau bisa kita sebut 18 mil. Gempa ini membangkitkan gelombang tsunami yang kuat yang diperkirakan mencapai ketinggian hingga 40,5 meter atau 133 kaki, tepatnya di Miyako di prefektur Iwate Tohoku dan Sendai. Dan ada juga guys di sini laporan Badan Kepolisian Nasional Jepang menangkap korban yang tewas mencapai 15.897 orang. Selebihnya 6.157 terluka dan 2.532 orang hilang di 20 prefektur. Yang terakhir di sini gempa Kamchatka. Gempa Kamchatka terjadi di lepas pantai semenanjung Kamchatka pada 5 November 1952. Gempa dan tsunami ini juga mengakibatkan kehancuran massal di wilayah permukiman di Sakhalin Oblast dan Kamchatka Oblast. Sementara dampak utamanya melanda kota Severodvinsk. Ini merupakan gempa terkuat 5 dalam catatan sejarah. Dan sampai saat ini gempa bumi paling kuat dalam sejarah Rusia. Adapun gelombang tsunami yang dibangkitkan gempa Megatrust ini meliputi 3 gelombang. Apa saja gelombangnya? Yakni gelombang setinggi sekitar 15 sampai 18 meter atau sampai 49 hingga 59 kaki. Setelah gempa bumi, sebagian besar warga Severodvinsk melarikan diri ke bukit-bukit di sekitarannya, di mana mereka lolos dari gelombang pertama, namun kebanyakan dari mereka kembali ke kota dan terbunuh oleh gelombang kedua. Gelombang ketiga pun ukurannya lebih kecil, menurut pihak berwenang 2.336 meninggal. Walaupun gelombang ketiga itu ukurannya sangat kecil, tetapi menurut pihak yang berwenang sudah mendisklemerkan bahwasanya ada 2.336 jiwa yang meninggal. Mungkin segitu saja video yang bisa gue sampaikan ke kalian semuanya. Semoga tidak terjadi apapun di Indonesia dan tidak terjadi hal-hal yang dipikirkan sekarang tentang Megatrust. Semoga Indonesia baik-baik saja dan kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Mungkin segitu saja tentang sejarah manusia yang tercatat 5 gempa Megatrust terdahsyat yang bisa membangkitkan tsunami yang paling mematikan. Gue Aris Sanders pamit, see you next video.